Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab. Dan malam hari ini adalah sesi keempat dari topik karakter Kristiani. Dan malam hari ini saya akan bawakan pemaparan materinya. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami duduk diam belajar kebenaran Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, pencerahan pikiran kami supaya kami bisa mengerti, menyerap apa yang kami pelajari malam hari ini. Mengabdi kami semua Tuhan, kami mulai acara pendalaman Alkitab kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini ada 5 topik yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, mengistimewakan. Ini maksudnya mengistimewakan Tuhan ya. Kalau kita mengistimewakan Tuhan, maka Tuhan pun akan mengistimewakan kita, gitu kurang lebih ya. Ini kehidupan yang tak bercacat celah. Kemudian perspektif lain dari tulisan-tulisan Paulus kita akan pelajari ya. Implementasi dari tulisan Rasul Paulus, dan yang kelima adalah beragama versus bertuhan. Karena banyak orang yang hanya beragama tetapi tidak bertuhan. Nah, apa maksud dari beragama dan maksud dari bertuhan kita akan pelajari lebih dalam lagi. Oke, kita masuk di bagian yang pertama, yaitu mengistimewakan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberi perintah yang tidak bisa kita lakukan ya. Jadi kalau Tuhan mengatakan kamu harus sempurna seperti Bapa gitu, ini tidak mungkin Allah memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita menganggap bahwa perintah itu perintah yang mustahil, berarti kita menganggap Allah tuh semena-mena. Kita tidak bisa melakukannya, tetapi kita diberi perintah. Wah, ini kan menganggap Tuhan atau tidak menghormati Tuhan nih. Atau perintah kasihlah musuhmu. Wah, ini kelihatannya berat, tetapi ini perintah. Dan Tuhan tahu bahwa kita tuh bisa melakukannya, asal kita mau. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mencapainya. Kita harus mengampuni dan biarkan menjadi urusan pribadi masing-masing individu dengan Tuhan. Mengampuni bukan hal yang mudah ya, karena kebanyakan orang malah menyimpan dendam, membiarkan dendam itu dibawa mati begitu. Sampai mati tidak akan kuampuni begitu. Waduh, serem ini. Bukan hak kita untuk menghakimi, apalagi menghukum. Kebanyakan orang boro-boro mengampuni, malah menghukum, menghakimi. Waduh, di media sosial luar biasa ini. Jadi kita harus belajar bagaimana kita nih hidup seperti yang Tuhan inginkan gitu ya. Waktu kita memiliki kesempatan untuk tidak jujur, jangan lakukan. Atau waktu kita memiliki kesempatan berbuat dosa, atau apapun bentuknya, sekecil dan sehalus apapun dosa itu, jangan lakukan. Nah, di situ Roh Kudus pasti menolong. Karena memang mustahil bagi manusia, tetapi kita mesti tahu bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Itu Tuhan pasti tolong. Sulit bukan berarti tidak bisa, tetapi kalau kita lakukan dengan tekun, kita berlatih terus, suatu saat pasti kita bisa. Nah, yang penting harus ada tekad dulu dalam diri kita. Kalau Roh Kudus, kalau sudah ada tekad, maka Roh Kudus akan menolong kita. Nah, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, jangan lupa di situ kata yang mengasihi ya.
Kalau tidak mengasihi, ya Allah tidak bekerja. Hanya untuk orang yang mengasihi saja, bukan untuk semua orang. Jadi Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa ini harus diperjuangkan. Berjuanglah melalui pintu yang sempit dan sebagainya ya. Tidak mungkin misalnya hal mengampuni itu bisa bisa dilakukan dengan begitu saja atau otomatis begitu. Tidak. Itu harus diperjuangkan. Harus ada tekad dari diri kita untuk hidup suci, hidup kudus. Baru kita bisa. Kita juga harus berpikir logis bahwa suatu saat pasti kita mati. Walaupun kita tahu bahwa kita pasti mati, seringkali sikap kita ini seolah-olah kita ini nggak mati. Nah ini kan bertentangan gitu ya. Dan suatu saat kalau kita mati, kita harus mempertanggungjawabkan keadaan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita, kapan kita mati, kapan detak jantung kita berhenti. Maka kita harus lakukan sekarang, yang harus kita lakukan sekarang adalah bertekad sekuat-kuatnya untuk hidup suci sampai tekad ini menjadi janji, menjadi dasar kita kepada Tuhan. Maka hidup kita ini disibukkan di situ, diarah dan diarahkan untuk mengurusi hal ini. Jadi sebetulnya hal hidup suci ini bukan hal yang mudah atau otomatis terjadi ketika kita jadi orang Kristen atau mengaku Kristen. Tetapi kalau kita sibuk dengan mengurusi hal yang lain, banyak kesenangan, hobi, kebahagiaan yang bukan dari Tuhan gitu ya, disibukkan di tempat lain, maka kita tidak akan sibuk berjuang bagaimana kita untuk hidup suci, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki masalah, harus kita hadapi dengan tanggung jawab. Tetapi kita memiliki keterbatasan yang kita tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri. Jadi siapa yang bisa menolong kita kalau bukan Tuhan? Masalahnya, apakah kita layak mendapat pertolongan Tuhan atau tidak? Nah, kalau kita mengistimewakan Tuhan, maka Tuhan juga mengistimewakan kita. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ini di luar kemampuan kita gitu ya. Nah, untuk hal ini tentu kita harus minta tolong kepada Tuhan. Kalau tidak minta tolong, ya siapa lagi yang bisa menolong kita gitu. Kemudian yang kedua, tidak bercacat celah. Ini topik yang kedua ya. Tidak ada orang yang lebih beruntung daripada orang yang hidup tidak bercacat celah. Momentum terindah dalam hidup ini adalah saat seseorang bisa mencapai kesucian sesuai standar Allah. Orang-orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah, adalah orang-orang yang hidup kudus. Orang-orang yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Jangankan manusia, kuasa kegelapan yang terkuat pun tidak dapat menaklukkannya. Tidak akan ada orang yang dapat mengganggu atau merusak hidup orang-orang yang benar, yang tak bercacat celah di hadapan Allah. Kalaupun orang-orang yang hidup kudus di hadapan Allah, hidup tak bercacat celah di hadapan Allah, misalnya seperti terkena musibah, bencana, memiliki persoalan, pergumulan, tekanan, maka Allah menjadikan semua itu sebagai sarana untuk memberkatinya. Jadi kalimat yang tadi ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu, itu sebetulnya bukan dalam rangka, oh ini kena kutuk nih, kena apes nih. Bukan. Itu dalam rangka Allah bekerja untuk mengubah kita, mendewasakan kita. Jadi itu bisa menjadi sarana untuk memberkati. Bukan karena ada kuasa kegelapan yang menekan
Jadi kalau kita tidak bercacat, hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, pasti Tuhan lindungi begitu. Orang-orang yang hidup kudus, hidup tak bercacat celah di hadapan Allah, adalah kekasih-kekasih Tuhan. Mereka pasti dilindungi dan perlindungan yang khusus dan istimewa. Sebab orang-orang yang mengistimewakan Tuhan adalah orang-orang yang pasti diistimewakan Tuhan. Ya, itu pasti timbal balik. Kita mendahulukan Tuhan, ya Tuhan juga mendahulukan kita. Mengistimewakan Tuhan adalah setiap saat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap saat lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu maksudnya mengistimewakan Tuhan ya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Orang yang mengistimewakan Tuhan adalah orang yang menjaga perasaan Allah. Orang yang menjaga perasaan Allah tentu juga orang yang dijagai perasaannya. Ini timbal balik ya. Jadi orang yang hidup tidak bercacat celah di hadapan Allah atau hidup kudus itu menyelesaikan semua masalah. Dari masalah di bumi sampai masalah di kekekalan. Hebatnya, persoalan-persoalan hidup, kesulitan-kesulitan hidup itu menjadi cara Allah mempersiapkan kita menerima berkat kekal atau berkat abadi. Jadi, karena persoalan-persoalan itu kita didewasakan. Kita jadi mengerti bagaimana kita melayani Tuhan dengan benar. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus kita singkirkan. Kesenangan-kesenangan yang Tuhan tidak ikut menikmati harus disingkirkan. Sehingga kita bisa berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita istimewa di mata Tuhan. Ketika kita hidup suci, hidup tak bercacat celah di hadapan Allah, pasti kita memiliki keyakinan. Sehingga kita memiliki kekuatan menghadapi masalah sebesar apapun. Kita memiliki ketahanan. Tentu di balik keyakinan kita yang kuat, kita juga memiliki pengharapan yang teguh bahwa Allah pasti menyelesaikan pada waktunya. Jadi kadang-kadang kita menghadapi masalah yang kok nggak ada penyelesaiannya begitu ya. Nah di situ kita mesti mengandalkan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Kita bisa bertahan, kita bisa melewati hari demi hari. Nah istilah bisa dilewati. Nah itu yang penting ya. Nah, Allah pasti bekerja untuk menyelesaikan pada waktunya. Perspektif lain dari tulisan-tulisan Paulus ya. Apa yang ditulis oleh Paulus harus dilihat dari perspektif lain, yaitu bagaimana menemukan implementasi konkret dalam kehidupan. Sehingga apa yang dialami Paulus juga kita alami. Tulisan Paulus itu sebetulnya bukan sekedar doktrin teologia, bukan sekedar ajaran bagaimana sebagai orang percaya harus hidup, bukan sekedar pengetahuan teologia ya, doktrin-doktrin ajaran-ajaran, tetapi harus menjadi sebuah gaya hidup. Ini adalah perspektif lain dari ajaran Paulus gitu ya. Paulus adalah model dari standar orang percaya. Jadi bukan sekedar membuat ajaran, tetapi Paulus itu menjadi model, menjadi contoh buat orang percaya. Kita harus bisa mengambil inti dari tulisan Paulus dan menerapkannya dalam kehidupan kita, sehingga menjadi gerak hidup yang menyenangkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, ini ayat sering dipakai pada saat ibadah penghiburan atau pemakaman ya. Jadi perilaku orang yang mati dalam Tuhan itu ditoreh dengan tinta emas. Maksudnya orang yang hidup benar,
hidup kudus di hadapan Tuhan karena perbuatannya itu menyertai mereka. Jadi jerih lelahnya selama hidupnya itu membuahkan hasil ketika mati menutup mata. Ini membahagiakan sekali karena menyukakan hati Bapa di surga itu. Nah, bagaimana kalau orang yang selama hidupnya melukai hati Tuhan? Ya udah celaka, gitu aja. Ini kan simple. Makanya selama hidup di bumi, manusia tuh harus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kalimat ini kan beristirahat dari jerih lelah mereka. Kenapa disebut jerih lelah? Karena untuk menjadi orang baik yang menyenangkan hati Tuhan itu memang melelahkan. Harus lewat perjuangan yang tiada henti itu. Nah, ini beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatannya selama di bumi itu membuahkan hasil. Ini loh model orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Nah gitu ya. Jadi ada hasilnya. Ketika orang bertanya sedikit sajakah orang yang diselamatkan, Yesus menjawab banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak, sebab aku berkata kepadamu banyak orang berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu tidak otomatis. Keselamatan itu kan dikembalikan ke rancangan semula ya. Jadi ketika seseorang mengaku Kristen atau dibaptis begitu, itu adalah awal dari sebuah perjuangan yang harus dilakukan. Bagaimana dia mengubah karakter manusia yang berdosa, karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berjuang sampai karakternya itu memiliki karakter Kristus. Nah, ini banyak orang yang tidak melakukan itu, tidak diperjuangkan. Makanya nggak aneh di gereja banyak orang yang mudah tersinggung, masih mata keranjang, masih mata duitan, begitu ya. Masih gampang emosi, masih tidak mengampuni. Karena tidak berjuang memang gampang mengampuni. Susah. Tetapi kalau tidak diperjuangkan ya tidak bisa. Sudah tua tetap aja menyimpan dendam, menyimpan amarah. Waduh, ini mengerikan ini. Bisa dibatalkan pengampunannya sama Tuhan nanti. Dia karena tidak mengampuni sesamanya, maka dia juga tidak diampuni, kan begitu. Tuhan berkata begitu ya. Nah, Paulus adalah model dari pengikut Yesus. Anak manusia yang dilahirkan dalam darah daging seperti kita, yang berhasil, yang berprestasi meneladani Tuhan Yesus. Jadi Paulus ini mengikut jejak Tuhan itu berhasil gitu. Jadi mari kita melihat tulisan Paulus dari perspektif yang lain, yaitu bagaimana kita bisa menangkap nafas atau jiwa kebenaran yang akan mendesak kita untuk memperagakan dan atau melakukannya. Jadi yang Paulus tulis itu bukan sekedar ajaran atau doktrin, tetapi bagaimana dia memperagakan dan melakukannya. Seperti juga Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran dan dia lakukan, diberikan contoh teladan. Kita harus mengikuti jejak Yesus dan meneladani kehidupan Paulus yang memang merupakan standar hidup orang percaya. Gereja harus mengajarkan kebenaran. Jadi tugas gereja itu sebetulnya dua ya. Yang pertama adalah memberikan pengajaran bagaimana Alkitab itu diterjemahkan ke dalam konteks kita. Kan Alkitab ini kan ditulis ribuan tahun yang lalu ya. Kalau perjanjian lama itu kan
1440 sebelum Masehi. Perjanjian baru ya 2000 tahun yang lalu lah ya. Nah, ini harus diajarkan dalam konteks kita sekarang dengan mengekstrak ajaran itu. Nah, gereja harus mengajarkan kebenaran. Kalau gereja tidak mengajarkan kebenaran, asal menerjemahkan Alkitab, ya akhirnya jemaatnya jadi tersesat gitu. Nah, selain gereja harus mengajarkan kebenaran, para pemimpinnya, pendeta dan para aktivis dan para pengurusnya harus menjadi contoh, harus jadi teladan bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Baru jemaat bisa terangkat. Kalau enggak ya mau mencontoh dari mana gitu loh. Ini sulit gitu. Karena teladan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu kan 2000 tahun yang lalu. Nah, dia harus lihat peragaannya tuh dalam abad ke-21 ini, dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak Tuhan. Jadi kita ini harus menjadi peraga Tuhan Yesus gitu ya. Sekarang implementasi tulisan Rasul Paulus, penerapannya ya. Mari kita melihat beberapa contoh pernyataan Paulus, misalnya dalam Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat itu sudah mengisyaratkan bahwa orang percaya tidak mempunyai bagian apa-apa lagi untuk dirinya sendiri. Karena bagiku hidup adalah Kristus, bukan diri sendiri gitu ya. Nah, semua untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh membuat persentase berapa persen untuk Tuhan dan berapa persen untuk yang lain. Apalagi kalau ngomong soal perpuluhan ya. 10% untuk Tuhan, yang 90% suka-suka. Mau dipakai apa gitu, suka-suka kita. Waduh, itu salah. Jangankan uang kita 10% buat Tuhan. Seluruhnya. Hidup kita aja milik Tuhan gitu ya. Jadi salah kalau kita bilang ini 10% buat Tuhan, sisanya kita suka-suka gitu. Kalau dipakai ngaco gimana? Yang penting udah bayar perpuluhan. Ya nggak bisa lah. Hidup kita aja milik Tuhan kok. Semua milik Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Jadi semuanya milik Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, ayat ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak memiliki bagian apapun dalam hidup ini. Semua harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Jika satu orang sudah mati, maka untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sudah mati ini sudah tidak memiliki apa-apa. Semuanya untuk Tuhan gitu ya. Ini implementasinya. Pertanyaannya, kita sudah memberikan berapa persen untuk Tuhan? Hitungannya bukan ada di waktu atau uang, melainkan di hati kita. Kita seringkali hitung-hitungan soal waktu, hitung-hitungan soal uang ya. Tetapi hati kita tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, ini sebuah kesalahan. Makanya kita harus mendengar firman Tuhan setiap hari, mendapat pencerahan, sehingga kita bisa mengurai apa yang kusut atau abstrak. Kalau dari perspektif implementasinya, kemudian diurai setiap individu dan diperagakan dalam hidup, maka akan menjadi catatan abadi di kerajaan surga. Ya. Manusia itu kan sebetulnya ditentukan oleh pikirannya, perilaku, keinginan, perasaan itu ditentukan oleh pikiran. Nah, kalau pikirannya salah, maka perilakunya salah gitu ya. Ada orang yang selalu menganggap dirinya benar gitu. Udah jelas-jelasan salah, tapi masih menganggap dirinya benar gitu. Ya susah, gimana mau dengar firman Tuhan kalau dia belum apa-apa udah menentang. Oh, yang penting kan gue bener. Bener kata siapa? Ya, kata diri sendiri, bukan kata firman Tuhan. Kita harus bercermin kepada firman Tuhan.
baru bener gitu. Nah ini susah kalau kayak gini. Pikirannya sudah disesatkan jadinya. Kalau kita memahami kalimat hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus di dalam aku, tidak mungkin Yesus bermartabat seperti orang-orang Kristen atau pendeta-pendeta yang berdebat di media sosial, gitu ya. Ini saling menjatuhkan, saling mencaci maki, saling menghujat. Aduh, mengerikan ini. Kita mesti belajar seperti apa yang diteladankan Pak Eras ya, diam, tidak membalas gitu ya. Biarkan orang-orang berkicau di sana gitu ya. Kita tidak boleh punya keinginan apapun kecuali melakukan kehendak Bapa. Hidup kita ini semata-mata untuk kepentingan kerajaan surga, untuk menyenangkan hati Bapa. Kalau orang berdebat itu ya di media sosial, wah itu yang dipertahankan kan namanya sendiri. Dia tidak mau direndahkan oleh orang lain begitu. Makanya apapun dia tulis di situ, dia pada tidak menyadari bahwa itu melukai hati Bapak, melukai hati Tuhan itu. Aduh, serem. Ini topik yang kelima, beragama versus bertuhan ya. Orang yang bertuhan pasti beragama, tetapi orang yang beragama belum tentu bertuhan. Bertuhan artinya berinteraksi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, itu bertuhan ya. Kalau orang sekedar beragama ya bolak-balik ke gereja, mungkin sering, mungkin rajin ke gereja jadi aktivis, tetapi dia tidak berinteraksi dengan Tuhan, tidak bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Itu berarti orang beragama tetapi tidak bertuhan ya. Orang yang bertuhan harus menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup. Jadi kalau orang tidak menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup, dia belum bertuhan, hanya sekedar beragama. Atau istilah lain tuh ateis praktis ya, ateis praktis. Jadi dia mengaku bertuhan, tetapi dalam praktek sehari-hari itu dia sebenarnya ateis gitu, tidak percaya Tuhan. Standar bertuhan dalam kekristenan seperti tertulis di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Nah, segenap ini adalah dibahasakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi segenap ini berarti semuanya, seluruhnya. Kan ayatnya tidak bilang kasihilah Tuhan dengan separuh hati atau 3/4 hati, kan enggak, tetapi segenap, semuanya gitu ya. Jadi makanya Paulus menuliskan bagiku hidup adalah Kristus. Dia tidak punya bagian lagi dalam hidupnya. Apapun yang dilakukannya adalah untuk Tuhan gitu ya. Perilaku orang di sekitar kita memang memberikan porsi yang sangat terbatas untuk Tuhan. Karena tidak berlebihan, maka mereka menjadikan Tuhan itu sekedar tambahan. Jadi yang utamanya adalah diri sendiri. Bagaimana dia memuaskan dirinya, bagaimana dia memenuhi semua hasratnya. Ya kalaupun dia ke gereja tuh cuma sekedar karena jadi orang Kristen, ya sudahlah tiap minggu ke gereja begitu ya. Itu jadi Tuhan tuh hanya sekedar aksesoris saja gitu, tambahan, bukan yang utama gitu. Berbeda dengan Paulus. Kalau Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Tidak ada yang lain yang dia ingini gitu ya. Banyak orang tidak beragama, perilakunya juga baik ya. Tidak heran ada orang-orang non-Kristen atau orang Kristen yang tidak lagi mencari Tuhan berkata, saya tidak ke gereja lebih baik daripada orang ke gereja. Ini sering kita menghadapi orang di luar sana yang berkata demikian ya. Lu bolak-balik ke gereja, kelakuan lu aja gitu, mendingan gue nggak ke gereja, gue lebih baik dari lu. Nah ini untuk apa ke gereja? Yang ke gereja aja begitu modelnya,
barangkali nanti orang di luar Kristen tidak akan pernah menjadi Kristen karena melihat orang-orang Kristen yang standarnya masih beragama Kristen, belum bertuhankan Yesus ya. Jadi kalau orang Kristen hanya standarnya standar beragama tetapi tidak bertuhan, ya itu tidak bisa menggarami itu mempengaruhi ya, memberikan dampak bagi mereka gitu. Nah, sama aja, mau Kristen mau agama non Kristen juga sama gitu. Apalagi kalau perilakunya negatif, mendingan gua nggak ke gereja, gua lebih baik dari lu. Aduh, serem ya. Oh, ternyata sudah habis. Oke. Demikian pemaparan materi malam hari ini. Sekaligus saya buka ruang diskusi kita. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit sampai jam 9 ya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Diskusi yang baik. Saya kira ini bisa menjadi pencerahan pikiran kita ya. Apa yang kita pelajari malam hari ini supaya kita bisa berdampak dalam hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk bincang-bincang kami malam hari ini. Kiranya ini boleh berdampak dalam kehidupan kami. Pikiran kami semakin diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami dimampukan Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu, setiap kebenaran-Mu Tuhan. Bukan sekedar mengisi pikiran kami dengan firman Tuhan, tetapi ini menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami semakin diubahkan karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Tuhan menyertai kami, mau beristirahat Tuhan, biar malam hari ini Tuhan pulihkan kesegaran tubuh kami besok pagi supaya kami bisa kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Selamat malam. Malam semua. Terima kasih. Malam semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam. Bye.